Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya Disa Riyandi, jurnalis Bangka Post Group. Saat ini saya sedang berada di lapangan tembak nih, nemuin Pak Gubernur Bangka Belitung, Bapak Haji Erzaldi Ramansah. Ya Pak ya? Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, saya nemuin beliau nih, orang nomor 1 di Bangka Belitung. Pengen nanya nih, bagaimana peran pemerintah provinsi dalam menjaga ataupun merawat Bhinneka Tunggal Ika, karena Indonesia memiliki berbagai macam suku dan bangsa. Ya. Berbagai macam suku maksudnya. Gimana Pak? Baik, Alhamdulillah. Sejak Indonesia berdiri, Indonesia lahir, dari sejak dulu zaman Nusantara, Bangka Belitung ini sudah sangat terkenal dengan kebinekaannya. Siap. Jadi karena kebinekaan masyarakatnya inilah kita harus mengiringinya bersama masyarakat dengan suatu keharmonian. Dan harmoni ini tentunya tidak lagi menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung ini. Keharmonian masyarakat di provinsi ini sudah menjadi budaya. Jadi kehidupan sesama masyarakat, baik etnis, antar suku dan lain sebagainya itu berjalan dengan sendirinya, karena ini sudah menjadi kebudayaan di masyarakat Bangka Belitung. Nah, kami pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya bersama TNI Polri selalu berupaya untuk terus merajut keharmonian ini agar tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada di luar. Karena bagaimanapun juga di saat-saat seperti sekarang ini, di mana informasi yang berkenaan dengan dunia luar itu sangat cepat sekali sampai kepada masyarakat. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, informasi tanpa lagi tersaringkan. Nah, kami terus tentunya berupaya bersama TNI Polri untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan-pertemuan yang langsung kami buat dalam suatu kegiatan pertemuan dengan masyarakat, baik dalam acara-acara keagamaan maupun acara-acara sosial kemasyarakatan, termasuk acara-acara yang sifatnya umum kepemerintahan. Kita nih banyak nggak Pak kira-kira suku di Bangka Belitung ini? Wah, hampir semua suku yang ada di Indonesia ini ada di Bangka Belitung. Ada di Bangka Belitung ya Pak ya? Suku apapun ada. Termasuk hari ini dengan perayaan Cengbeng mungkin. Wah, ini lebih luas lagi. Kalau perayaan Cengbeng seperti ini dari Amerika, Hong Kong, Cina, segala macam datang ke Bangka Belitung, ya? Karena itu tadi kebudayaan dan kebinekaan itu tidak bisa lagi bukan lagi suatu hal yang butuh. Ya memang kita butuh hal tersebut. Jadi memang sudah biasa terjadi di Bangka Belitung. Jadi bayangkan misalnya, karena budayanya untuk menghormati leluhur mereka, sejauh apapun mereka tetap harus hadir di sini. Dari bangsa manapun, selama leluhur mereka ada di Bangka Belitung ini, mereka akan datang ke sini. Ya, Pak. Ya. Nah Pak, biasanya kan mobilitas warga Tionghoa nih ketika Cengbeng nih sangat ramai nih Pak ya. Ya. Karena dia pulang kampung lah istilahnya Pak ya, ke Bangka Belitung. Nah, untuk menjaga itu dari pemerintah provinsi gimana Pak? Karena belakangan ini kan kita tahu sendiri banyak kejadian yang aneh-aneh lah di Indonesia ya Pak ya. Seperti kemarin ada penembakan di Mabes Polri gitu ya. Nah, tentunya kami pemerintah provinsi seperti yang saya sampaikan tadi selalu bersama-sama dengan TNI Polri melakukan pendekatan-pendekatan dan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Dalam setiap acara kita tekankan betul
agar masyarakat kita ini tidak terpengaruh. Karena sejogjanya, aslinya masyarakat Bangka Belitung itu adalah masyarakat yang cinta damai. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan keharmonian antara suku, etnis dan lain sebagainya, termasuk agama itu sangat harmoni sekali. Tetapi kita tidak boleh terus terlena dengan situasi ini, karena perkembangan informasi di luar ini sangat cepat. Jangan sampai nanti keberadaan masyarakat kita ini yang menerima informasi tanpa disaring terlebih dahulu, terlebih ada berita-berita yang hoax. Ini kan sudah harus kita antisipasi betul. Dan saya yakin tim dari kepolisian maupun TNI sudah mempersiapkan hal ini. Karena keharmonian di Bangka Belitung ini adalah suatu aset yang sangat bernilai sekali. Tapi memang Bapak melihat selama ini keharmonisan antar suku ini gimana? Iya, baik sekali. Baik sekali. Bahkan dari sejak saya kecil keharmonian ini sudah terjaga. Orang di luar ribut, Bangka Belitung aman damai saja. Aja, Itu berarti bisa jadi modal kita ya, Pak? Nah, itu tadi saya bilang ini aset. Ya, makanya kita jaga bersama-sama. Karena aset keharmonian inilah akan sangat menjual daerah kita, dalam arti kata mempromosikan daerah kita untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Ya, karena kalau orang merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak mau dia berkunjung ke sini. Makanya saya sampaikan tadi bahwa keharmonian, kebinekaan di Bangka Belitung ini itu adalah suatu aset bagi masyarakat Bangka Belitung yang wajib kita jaga bersama-sama. Tetapi menjaga ini tidak hanya menjaga seperti biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita membuat keharmonian ini terus berkembang, berlanjut dalam suatu kebersamaan yang betul-betul kekal. Pak. Cengbeng ini kan biasa ada festivalnya nih, Pak. Ya. Apakah bisa nanti pemerintah provinsi mungkin membuat konsep ataupun ini untuk dijadikan tujuan wisata? Karena kita tahu ketika Cengbeng, warga Tionghoa yang asli Bangka Belitung yang ada di luar negeri, di luar daerah itu balik lagi dia. Sebetulnya kita sudah mempersiapkan acara untuk di bukan tahun ini, malah tahun 2020 kemarin. Karena Covid. Sudah disiapkan, IO pun sudah ada, dan pelaksanaannya itu selama 1 minggu. 1 minggu. Ya, baik di Bangka maupun di Belitung. Dalam rangka Cengbeng ini kita bukan memanfaatkan. Cengbeng ini kita kolaborasikan dengan keinginan kita untuk meningkatkan kunjungan wisata budayanya betul di konsep menjadi wisata. Betul, itu sudah kita persiapkan di tahun 2020 kemarin. Untuk tahun-tahun ini saya rasa memang kita semua sudah melakukan refocusing dan penghematan untuk sesuai dengan petunjuk Pak Presiden, harus dilaksanakan refocusing yang diperuntukkan bagi pelaksanaan penanganan COVID-19. Jadi banyak hal yang tidak dapat kita laksanakan, terkhusus lagi dalam perayaan Cengbeng ini. Jadi ke depan insya Allah kita berupaya dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan tugas serta kewajiban kita untuk memajukan pariwisata kita ini dengan mengedepankan budaya serta nilai tambah daripada kebinekaan yang ada di Bangka Belitung ini yang sudah sangat harmoni, itu harus kita tonjolkan. Sehingga nanti orang ataupun masyarakat lain yang datang sengaja berwisata ke Bangka Belitung ini lebih terhibur, keamanan terjaga, kenyamanan terjaga karena orang Bangka Belitung ramah-ramah ya, Pak. Betul, gitu kira-kira. 1 minggu itu bukan waktu yang sebentar berarti ya, Pak. Ketika festival Cengbeng itu dikemas oleh pemerintah provinsi. Itu bocorannya kalau misalkan nanti terlaksana misalkan di tahun ini ataupun tahun depan, itu bocorannya seperti apa sih, Pak, konsepnya? Jadi gini, ada konsep seperti kemarin itu konsep acara di mana ada pesta lampion, terus ada juga parade boneka lampu yang mengelilingi suatu sungai
di Pangkal Pinang kemarin, tepatnya di Sungai Rangkoi dan di Pasar Ikan kita yang mau lakukan. Terus kalau di Belitung ini berkenaan dengan pawai perahu yang dihiasi dengan lampu-lampu lampion. Itu kemarin konsep yang kita mau sampaikan. Dan ada sedikit ini atraksi drone, main lampu di malam hari dengan drone. Jadi konfigurasi drone. Berarti itu belum pernah ada ya, Pak? Belum pernah ada. Kalau itu misalkan terrealisasi kemarin, wow, luar biasa berarti. Berarti kalau dengan adanya festival Cengbing itu bisa menarik minat wisatawan. Betul, ya. Karena ini budaya ya. Iya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa budaya yang kuat di Bangka Belitung ini salah satunya adalah budaya etnis Cina ini, Tionghoa. Kayak barongsai, cengbeng, Ciat Ngiat Pan, apalagi itu Ciat Ngiat Pan, ada lagi Ciat Ngiat Pan itu sembahyang kubur ya. Sembahyang kubur dan kue bulan apa segala macam itu ada banyak sekali hal-hal seperti itu yang memang terus kita kedepankan budaya ini, karena budaya yang bagus ini merupakan suatu magnet bagi para pengunjung wisata di Bangka Belitung. Kalau untuk orang-orang Bangka Belitung ya ini suatu hal yang biasa. Tapi orang lain yang melihat ini menjadi suatu magnet, dan mereka akan banyak suka terhadap hal seperti itu. Nah, ketika itu nanti direalisasikan rencananya tahun berapa nih Pak kira-kira? Insya Allah kalau misalnya kita cepat kembali normal ini 2022 kita bisa lakukan. Waduh, nanti ditunggu nih Tribuners bagi warga ataupun wisatawan yang ada di luar daerah Bangka Belitung. Nanti tahun 2022 silakan persiapkan kosnya untuk ke Bangka Belitung ya Pak ya. Untuk berwisata Tionghoa. Budaya Tionghoa. Berarti 1 minggu, nanti tetap 1 minggu ya Pak ya? Betul, 1 minggu. Oke. Pak, biasanya kan ini kan tentu mengundang orang ramai, terus banyak konsep yang disiapkan ataupun direalisasikan pada festival-festival seperti itu nanti Pak ya. Nah, teman-teman di suku lain gimana ini Pak? Kira-kira apakah sebelumnya sudah? Saya rasa sama juga. Suku yang paling besar di Bangka Belitung ini adalah suku Melayu. Yang kedua Jawa. Selanjutnya baru etnis Cina dan baru yang lain-lainnya. Artinya budaya-budaya dari luar itu memang dapat kita katakan semua serba dalam suatu keharmonian. Tidak menutup kemungkinan juga misalnya dalam perayaan satu suro di Bangka maupun di Belitung ada dilakukan itu. Ada juga Pak. Iya. Kayak Nyepi kemarin dilakukan juga oleh warga-warga yang Hindu, melakukan beberapa perayaan di pura mereka masing-masing. Jadi tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Ketika mereka mau merayakan perayaan apa yang berkenaan dengan baik dengan agama maupun dengan suku, silakan. Seperti Pemprov misalnya tetap mendukung. Sepertinya Bugis, ada suku Bugis, ada budaya buang jong. Ya. Itu kita lakukan juga. Terlebih di Belitung ini kebudayaannya kan sangat kental. Di mana misalnya masyarakat Belitung ini sangat mengangkat, istilahnya menghormati para dukun di kampung-kampung. Dukun di sini dapat dikata positif ya, dukun istilahnya untuk berobat, pemimpin kampung dan lain sebagainya. Itu kan suatu budaya juga. Dan ini suatu ketertarikan juga bagi orang-orang untuk melakukan kunjungan datang ke Bangka Belitung. Oke Pak, ini festival ini kan batal nih Pak, 2020, 2021 batal nih. Nah, kalau misalkan Bangka Post Group mengadakan festival ini secara virtual dengan Pak Gubernur, sama Pemprov, sama Forkominda, nah tanggapan Bapak seperti apa? Kalau itu bisa dikemas dengan baik, mengundang
mengundang berbagai khalayak dari luar negeri juga untuk hadir dalam virtual begitu. Wah, itu sangat hebat sekali. Kalau misalnya ini kami juga mau mendukung itu biar kita Zoom sama-sama. Berarti Bapak setuju nih, Pak? Oh, sangat setuju. Kapan puncaknya? Kalau nggak salah Cengbengnya Cengbeng tanggal 5. Ya, hari Senin, Pak. Hari Senin. Wah, hari Senin saya masih di Belitung nih. Itu kalau misalnya di sana bisa pagi-pagi kita virtual di ini lebih bagus lagi. Tapi kalau misal di Belitung ini ada tempatnya, boleh juga kita virtual saja. Kita lakukan bersama-sama, dan mungkin itu sangat berterima kasih kawan-kawan kita yang tidak bisa berkesempatan hadir dalam acara ritual itu. Ya. Karena tidak seperti biasanya, memang di era pandemi ini semua dalam suatu keterbatasan. Pak, ada nggak tips-tips khusus nih dari pemerintah provinsi nih, dari Pak Gubernur maupun jajarannya untuk strategi khusus lah untuk merawat kebenekaan? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bersama TNI Polri, tentunya kita mempunyai aparat juga di lapangan. Tentunya informasi sekecil mungkin dan sedetil mungkin berkenaan dengan keharmonian ini harus kita jaga. Jadi kecepatan, ketepatan dan kontinuitas tim di lapangan ini untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi menyambut ataupun menjaga keharmonian itu terus kita laksanakan. Contohnya ini sudah seperti kayak semacam sistem. Kita kan punya para kades, kita punya Babinsa, kita punya Babin Kantipmas. Tentunya mereka menyebar di lingkungan dimanapun. Nah, informasi-informasi yang berkenaan dengan sesuatu yang dapat memecahkan keharmonian ini itu sudah tersistem. Akan kita ketahui. Nah, ketika kita mengetahui akan adanya benih-benih daripada perpecahan tersebut atau benih-benih ketidakharmonian tersebut, kami insya Allah langsung datang melalui Dinas Kesbangpol bersama TNI Polri, langsung turun kepada masyarakat, mengupas, mengulas dan meredam serta mendinginkan situasi agar betul-betul keharmonian ini terjaga. Jadi sudah terbentuk sedemikian rupa. Sejak kapan nih Pak terbentuknya? Apa memang sudah memang tentunya ada tuntunan ya dari pemerintah pusat. Tetapi berkenaan dengan keharmonian kita ini, tentunya kita mempunyai nilai tambah tersendiri. Kebiasaan kita yang kita lakukan kepada masyarakat tidak serta-merta hanya karena tuntunan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi memang kebiasaan kita sebagai pemimpin, sebagai pemimpin di daerah yang penuh dengan kebinekaan ini, kita memang sebagai pemimpin di daerah terdorong untuk menjaga keharmonian ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keharmonian ini adalah suatu aset yang memang wajib dan harus kita jaga bersama-sama. Tidak saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat juga. Saya ambil contoh misalnya, setiap perayaan-perayaan keagamaan, misalnya dari Islam, kami dengan Forkopimda datang ke perayaan bukan ke Islam, sama misalnya kita memberi ucapan selamat dan sebagainya. Sebaliknya begitu juga pada saat Natal, kita datang ke gereja memberikan ucapan selamat dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaahnya. Sama seperti itu. Begitu juga di Hindu, perayaan apa misalnya, ada perayaan Nyepi dan lain sebagainya. Di Buddha ada perayaan keagamaan juga yang ada di pura-pura. Kita selalu bersama-sama. Berarti strateginya memang sudah terstruktur. Sudah terstruktur, di samping memang kita karena kebiasaan kehidupan sehari-hari di Bangka Belitung ini sangat beda. Karena mungkin kita udah biasa nih Pak ya, hidup berdampingan ya Pak. Betul ya. Nah, Pak RT dilibatkan juga berarti Pak? Oh pasti ya, dari jajaran atas sampai ke bawah. Mungkin ada strategi khusus lainnya Pak dari pemerintah provinsi sendiri? Bagaimana kita membuat para pemimpin keagamaan, pemimpin suku itu berkolaborasi dalam suatu
kelompok. Kita berdiskusi dan lain sebagainya. Mungkin ada suatu rutinitas seperti misalnya di samping ada kepala suku, suku-suku ini digabungkan dalam suatu apa namanya? Suatu forum. Okay. Disitulah mereka selalu berdiskusi. FKUB ya. FKUB kayak FKUB. Nah, kalau itu ya? Forum komunikasi umat beragama. Tapi untuk suku-suku ada lagi. Ada lagi ya, Pak? Ada lagi. Ketika misalnya ada satu suku dengan suku lain tidak harmonis, forum inilah yang merajut ke keharmonisan tersebut. Oke. Itu. Berarti memang banyak cara, banyak strategi yang disiapkan pemerintah provinsi. Betul. Yang luar biasa untuk menjaga keharmonisan ya, Pak ya, menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika kita ya, Pak ya. Terakhir nih, Pak. Harapan Bapak nih pada kebenekaan kita kira-kira kepada masyarakat Bangka Belitung, kita semua tentunya harus menjaga keharmonian dan kebinekaan masyarakat kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Betapa ini merupakan suatu aset yang sangat berharga. Bayangkan keharmonian ini bisa membuat orang menjadi terkagum-kagumkan terhadap provinsi kita Bangka Belitung ini. Betapa harmoninya. Dan di balik keharmonian ini ada sesuatu yang membuat orang menjadi untuk senang untuk berkunjung ke provinsi kita. Makanya saya atas nama pemerintah provinsi dan mengajak masyarakat kita semua untuk bersama-sama menjaga keharmonian ini. Jangan nodai apa yang sudah menjadi aset yang sangat besar dan berharga ini ternodai. Noda sedikit pun itu akan mengganggu keharmonian kita. Untuk itu mari kita bersama-sama jaga, saling mengkoreksi diri. Saringlah kita berkolaborasi dan bersinergi. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjaga keharmonian yang sudah ada sejak zaman para founder kita dahulu. Semoga ini terus terjadi dan terjalin. Dan terima kasih juga kepada Bangka Pos dan Pos Belitung yang sudah berinisiatif untuk merajut keharmonian ini seterusnya sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, sekian perbincangan kita dengan Bapak Gubernur orang nomor 1 di Bangka Belitung. Bagaimana tentang merawat kebinekaan. Nah, tetaplah hidup berdampingan ya Pak ya. Ya. Dalam menjaga, merawat antar umat beragama ya Pak. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.